Pengalamannya Ya, seperti apa? Oke. pengalaman. Pengalaman. Oke, pengalamannya seperti apa sih? Iya, ini sudah saya tulis ya Oke. barusan, biar cepat ceritanya. Oke. Jadi saya sudah ikut komunitas kontemplasi hiu sejak 2006 dan itu saya ikut yang memang sebagai member aktif, jadi mendapatkan pembelajaran sesuai kurikulum. Oke, berarti ada kurikulum nih dong ya? Sesuai ada kurikulumnya. Oke. Seperti kita sekolah ya. Ya betul. Ya. Tapi bagi yang cuma pengen tahu, nggak usah ikut yang kurikulum, yang kelas Zoom gratis itu saja. Oke. Sudah cukup lah gitu. Tapi karena saya orangnya pengen tahu, jadi saya ikut yang kurikulum. Nah, ini ya, mimpi ini saya dapatkan saat saya masih bekerja di pariwisata, itu tahun 2012 mungkin ini mimpinya ya. Sekitar tahun itu. Jadi dulu kan saya punya website untuk menerima reservasi dari tamu dari luar negeri dan seluruh dunia. Nah, itu saya kerjasama dengan sebuah perusahaan jasa pengecasan kredit card. Nah, jadi kalau tamu booking, bayar kredit card melalui perusahaan jasa itu, nanti saya dapat uangnya sekitar seminggu lah, 7 hari gitu ya, 7 hari kerja gitu. Nah, 1 dan 2 tahun awal itu saya terima uangnya lancar. Tahun ketiga mulai nih 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu. Nah, gimana dong saya bayar hotel ya kan? Sampai suatu saat tidak terima uang sama sekali. Mereka tidak menjawab telepon, tidak menjawab email, dan itu yang ikut jasa itu kan banyak. Hotel-hotel kecil, travel agent, banyak orang lah yang ikut ya. Tapi perusahaan ini legal kan? Iya. Legal. Nah, kan saya bingung gimana nih caranya, dan juga takut gitu loh, karena uang saya banyak sekali di sana. Betul. Untuk bayar hotel gitu. Dan uang ini harus dibayarkan ke hotel karena apa ya, calon wisatawan sudah membayar lewat perusahaan itu. Cuma dari perusahaan itu enggak sampai ke saya. Nah, di dalam kebingungan dan rasa takut itu, nah akhirnya saya melakukan kontemplasi hiu yang kusuk. Waktu itu Jana sudah ngikutin kontemplasi hiu sudah lama? Sudah lama, berarti sudah 6 tahunan lah. Ya, 2006, ya Sudah 6 tahunan dan di dalam kurikulum itu saya sudah mendapatkan pelajaran ini gitu. Nah, kemudian saya melakukan kontemplasi hiu secara kusuk. Jadi dalam kontemplasi saya bertanya solusi yang terbaik untuk masalah yang saya hadapi, karena saya harus bayar hotel. Dan tamu-tamu sudah bayar gitu kan. Dan mereka pasti check in karena itu sudah untuk tahun baru ya, waktu itu Natal tahun baru gitu. Dan malamnya atau besok malamnya, nah itu saya lakukan sebelum tidur ya kontemplasi hiunya. Nah, malamnya saya mendapatkan mimpi. Nah, mimpinya adalah saya mendapatkan email dari perusahaan jasa itu, di mana isi emailnya adalah mengundang semua membernya yang bekerja sama dengan mereka itu untuk hadir di dalam meeting membahas tentang uang yang macet tersebut. Nah, mimpinya begitu. Isi mimpinya seperti itu. Gitu. Nah, kemudian besok harinya saya ngecek email gitu ya. Beneran ada itu emailnya. Beneran ada. Dari perusahaan itu yang sudah lama tidak berkabar, tidak menjawab email dan telepon, akhirnya mereka mengirimkan email persis seperti di dalam mimpi saya. Nah, jadi akhirnya datanglah kita para yang punya uang di sana itu untuk datang meeting ke hotel mereka itu gitu loh. Dan dicapai kesepakatan untuk mengembalikan 3 kali cicilan. Dan itu sudah harga dolarnya udah turun loh ya, dari pada saat tamu membayar. Jadi sebenarnya saya rugi. Tetapi ya niat baik keluarga mereka adalah membayar semua hutang-hutang tersebut. Itu yang kita lihat niat baiknya.
Jadi niat baik itu. Jadi peristiwa itu terjadi muncul di mimpi Jana itu satu malam sebelum sebelum mereka mengirimkan email itu gitu. Itu sudah diberitahu gitu loh. Nanti akan ada email seperti ini, tunggu aja kapan emailnya datang kan gitu. Dan itu besoknya terjadi. Besoknya ternyata datang gitu ya. Nah, itu yang pertama ya, yang paling berkesan buat saya gitu. Yang kedua nih ya, ini berhubungan dengan COVID-19. Berarti baru ya? Baru banget ya. Nah, waktu itu kan per Banjar ya, kita mendaftar untuk vaksin ya. Nah, saya sudah dari jam 6 pagi itu sudah antre untuk pendaftaran gitu loh. Dan saya mendapatkan di jam 1 atau jam 2 siang. Nah, pada saat itu dokter yang memeriksa saya sampai berulang-ulang lagi pakai tensinya pakai yang pakai air raksa, kemudian pakai digital, lagi pakai digital, lagi pakai yang biasa ya kan. Nah, ternyata dia bisik-bisik sama temennya. Ternyata saya tidak bisa divaksin saat itu karena tekanan darah saya terlalu rendah. Gitu. Jadi boleh saja saya divaksin, tetapi di rumah sakit. Nah, karena kalau terjadi apa-apa, saya langsung opname. Ya, betul. Itu kata-kata terakhir yang paling nggak enak. Tapi itu dengar itu? Dengar. Mereka berbisik-bisik atau tidak? Atau mereka akhirnya ngobrol? Kan dokternya menyampaikan ke saya, Ibu boleh untuk vaksin, tapi tidak di sini, di rumah sakit. Karena kalau terjadi apa-apa bisa langsung ditangani. Dan itu kalimat itu sangat tidak enak di telinga saya kan. Saya lagi sehat-sehat kok opname gitu. Apalagi opnamenya saat COVID nggak enak banget. Iya. Nah, kemudian saya berjuang lagi. Minggu depannya saya karena dokter bilang di puskesmas boleh juga gitu loh, selain di rumah sakit. Nah, saya ke puskesmas lah di Sanur gitu loh. Nah, kebetulan puskesmas Sanur itu sebelahan sama kantor kepala desa. Nah, saya tuh jam 6:30 sudah ke sana. Terus saya ngantre kan, di tempat orang ramai ngantre gitu loh. Udah dapat antrean, udah dapat nomor, saya dipanggil sekitar jam 10 pagi atau jam 11 gitu. Nah, ternyata saya salah ngantri, Bang Paul. Saya tidak ngantri di puskesmas ternyata, tapi di kantor kepala desa. Karena puskesmasnya baru buka tuh jam 8. Tapi karena ada orang ramai di sebelah, saya kira itu puskesmasnya. Ternyata kantor kepala desa. Dan itu sama dengan petugas yang waktu di Banjar itu, jenisnya gitu. Jenisnya ya. Nah, sama juga yang mereka katakan ke saya, persis sama seperti dokter sebelumnya itu. Waduh, 2 kali ngantri kok saya nggak bisa vaksin ya. Kan, gitu. Nah, kemudian saya daftar dong online di rumah sakit. Di rumah sakit, betul. Online. Dapatlah saya tanggal lagi gitu. Ini penuh perjuangan ini dapat vaksin. Nah, kemudian setelah itu pas tanggalnya? Belum. Tanggal itu belum. Tapi sebelum itu saya melakukan kontemplasi hiu. Saya bertanya, gimana nih dengan vaksinnya? Kok saya 2 kali ngantri tidak diterima? Apakah memang saya perlu vaksin atau enggak? Gitu kan? Tapi vaksin itu kan diperlukan kalau kita waktu itu kan ya. Kalau bepergian, ya kan, traveling. Harus ada keterangan gitu ya kan bahwa kita sudah divaksin gitu ya. Nah, kemudian saya mendapatkan 2 mimpi di hari yang berbeda gitu. 2 mimpi di hari yang berbeda, Mimpi pertama itu saya ngantri di tempat vaksin. Ini mimpi ya? Ini mimpi ya? Ngantri di tempat vaksin, kemudian saya ngobrol dengan ibu-ibu sebelah saya. Saking asiknya ngobrol sampai jam vaksinnya selesai. Ini di mimpi? Mimpi. Vaksinnya sudah selesai, baru saya sadar loh, vaksinnya sudah selesai. Nah, kemudian di hari berikutnya saya mimpi lagi. Nah, itu saya mau ke tempat vaksin. Nah, tapi saya naik bis. Nah, kan bisnya berhenti-berhenti di halte, ya, seperti itu kan. Nah, kok saya nggak naik sepeda motor aja, tapi saya naik bis. Nah, ada juga ibu-ibu sebelah saya, gitu loh. Ibu yang kemarin juga atau enggak? Atau beda lagi ya? Beda lagi.
Nah, itu bisnya kan banyak berhenti di halte-halte. Mau kemana, Dek? Gitu. Mau vaksin, Bu. Loh, udah jam segini kan udah tutup.